termasuk nikmat itu orang enggak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri. Saya kayak wong-wong filsafat, saya tidak perlu sholat. Allah kan tidak butuh ibadah kita, ngapain kita sholat? Wong ngerti nak Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan. Mulai dhisik kiai yo ngerti nak Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Nah, mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nah Allah ora tahu butuh. Ya, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya Kita ndak. Kita tahu Allah tidak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Ning desa iku wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren enggak disembelih itu enggak mau makan. Haram. Padahal dia ra salat. Ra salat itu lebih dari haram. Tapi tetap enggak mau makan ayam tiren. Enggak salat disuruh makan babi ya enggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedhus bukan melken babi. Karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih gitu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu. Saya bilang, kenapa? Dia pakaiannya ada Islami. Oke, dia tidak pakaian Islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu Islami, tetap sholat itu Islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu Islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Gitu. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi? Makanya ada kiai mengatakan untuk qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, untuk qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yamhu wa ma yasau wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuta wasatu safa. Semat sirahmu angkat. Kowe yo apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Syafa. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah. Yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Ning desa iku wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren enggak disembelih itu enggak mau makan. Haram. Padahal dia ra salat. Ra salat itu lebih dari haram. Tapi tetap enggak mau makan ayam tiren. Enggak salat disuruh makan babi ya enggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedhus bukan melken babi. Karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih gitu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu. Saya bilang, kenapa? Dia pakaiannya ada Islami. Oke, dia tidak pakaian Islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu Islami, tetap sholat itu Islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu Islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Gitu. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi?
Dari awal sholat itu sunat. Kita arah percaya tak baju sholat itu. Mau aku nganti saya biasa sholat itu. Mula biasa dengan di sana sholat itu kita biasa. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah sekere. Kalau sunat tetap nopo. Sunat. Untuk kalau ada dua orang atau sholat subuh, nah itu sholat. Penak. Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak sholat itu sunat. Kita arah percaya tak baju sholat itu. Mau aku nganti saya biasa sholat itu. Mula biasa dengan di sana sholat itu kita biasa. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah sekere. Kalau sunat tetap nopo. Sunat. Untuk kalau ada dua orang atau sholat subuh, nah itu sholat. Penak. Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak. Boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andeka sunnati faman rohiba an sunnati falaysa min. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk. Tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau gak payu rabi ya gak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa wasafa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wa sayyidahu wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh. Dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan. Maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan. Datang ke Abdul Hasan Asy'adzali, gerutu karena dunia ini sudah kacau balau. Banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abdul Hasan Asy'adzali? Kalau kamu ingin dunia ini steril, nggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya. Oh, jadi sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan fadun, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab. Kok kamu katakan pasti, itu buktinya apa? Maksiat itu salah, kalau salah harus istighfar. Maksiat itu salah, tapi Allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik. Karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kok kamu katakan pasti-pasti, itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan. Datang ke Abdul Hasan Asy'adzali, gerutu karena dunia ini sudah kacau balau. Banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abdul Hasan Asy'adzali? Kalau kamu ingin dunia ini steril, nggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya. Oh, jadi sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan fadun, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab. Kok kamu katakan pasti, itu buktinya apa? Maksiat itu salah, kalau salah harus istighfar. Maksiat itu salah, tapi Allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik. Karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kok kamu katakan pasti-pasti, itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Ya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak, sekedar ketemu makanan tuh senang sekali. Nah, di sini kata tadi Pak Quraisy cerita sekedar menghormati makanan tuh ya tahunya setelah itu. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Nah, di sini ada syukur yang luar biasa. Paling enggak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat
Makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Liso'im farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan itu senang sekali. Nah, di sini kata tadi Pak Quraisy cerita, sekedar menghormati makanan itu ya tahunya setelah itu. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Nah, di sini ada syukur yang luar biasa. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi saya mengatakan 1 tambah 1 2 itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rois Suriah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung donya kuwaco anggur wong ora sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri, cara kene kan yes biasa urip apa. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi sirati dua ape metu opo. Sirati opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang wis ra kelar apa metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai yang suhune mulai cilik suhune.